يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 108. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan tersebut dalam kitab Al-Jauharul Mauhub, ngaran kitab Al-Jauharul Mauhub, disebutkan dalam kitab itu ujar bermula hikmah atau rahasia ditentukan atau ditetapkan salat itu pada 5 waktu itu. Kenapa jadi sembahyang itu ditetapkan 5 waktu? Nah, yaitu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ialah bahwa sesungguhnya pada waktu zuhur itu ujar dinyalakan api neraka jahanam. Jadi waktu zuhur itu ujar dinyalakan api neraka jahanam. Maka barang siapa salat zuhur pada waktunya, di dalam waktunya, jangan terkeluar daripada waktu, niscaya keluar dia yang sembahyang zuhur pada waktunya itu dari dosanya seperti hari yang dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, jadi siapa yang sembahyang zuhur di dalam waktunya, jangan terkeluar daripada waktu, asal sembahyangnya bujur, ya kalau, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya itu ada dimisi dosa. Nah, tapi jangan juhur aja sebuting, asar digawi jua kelima waktunya, maksudnya kelima waktunya terus menerus digawi, dan pas takana menggawe sembahyang zuhur itu fadilatnya, keutamaannya apa? Dosa-dosa diampuni Allah seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, sembahyang aja kan dijaga kelima waktunya lah, dosa diampuni Tuhan. Ujar Rasulullah pernah bersabda, apa pendapat ikam Yesidin? Ikam begana berumah di higa sungai, sungainya mengalir. Nah,
5 kali sehari ikan mandi di sungai itu aja sih. Mandinya dasar bujur bogosok, bogosok. Bujur-bujur mandinya. Nah, apa yang terjadi adalah lagi daki. Ada lagi daki. Nah, kayak itu juga orang seharianan semalaman 5 waktu nang digawi bujur-bujur menggawinya juga nang ibarat mandi tadi bogosok, begisik, sabun. Nah, ibarat sembahyang ini bujur-bujur, sembahyangnya menggawinya dengan ilmu fikih ya, kalau tahu tentang syarat dan rukunnya. Apa yang terjadi? Habis dosanya diampuni Tuhan. Amunnya menggawi sembahyang 5 waktu bujur-bujur. Nah, dan pada waktu asar itu telah memakan datu Adam akan buah yang dilarang. Jadi datu kita Nabi Adam, jadi kita ini keturunan Nabi juga lah, zuriat Nabi juga Rasulullah juga gitu nih. Siapa Rasulullahnya? Nabi Adam. Nah, jadi datu kita Nabi Adam sidin di waktu asar itu jarang nang memakan buah nih toh nang di dalam surga, lalu sidin tak keluar daripada surga. Nah, ingatakan bahwasanya sidin itu ada maksiat kedan itu. Iya, hakikatnya itu ada maksiat. Yang dipadahkan Nabi Adam itu berbuat dosa, berbuat maksiat karena para rasul itu maksum. Nang gigawi sidin itu memang rencana Tuhan. Nah, jadi maka barang siapa salat asar pada waktunya, niscaya Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Maka sembahyang asar nanti kan modelnya mau ditangalih juga sedikit bagi orang nang koler banglah. Apalagi waktu imbah juhur tuh guring. Amun kada bangun koler bangun tuh bisa sampai tak maghrib. Nah, jadi bangunnya tuh agak susah, agak berat. Orang azan kita guring imbah tengah hari itu, apalagi imbah begawi uyuh no guring kita mau makan pulang nih guring. Dengar aja orang azan tuh berat bagi orang nang koler. Nah, oleh karena itu kita ini wajib memerangi hawa nafsu kita, dikarasi bangun sembahyang asar di dalam waktunya. Nah, niscaya Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah, 2 dah zuhur tadi apa? Diampuni dosa-dosanya habis. Ya Allah, asar digawi di dalam waktunya diharamkan tersentuh api neraka. Sembahyang aja gawiannya nih. Ada nang lain nih misalnya harat sudah sembahyang ini nih. Nah, dan pada waktu maghrib itu Allah terima taubat datu Adam. Nah, jadi Nabi Adam ini kan kisahnya sidin merasa bersalah, tetap juga merasa bersalah. Nah, lalu sidin ini minta ampun juga lawan Tuhan. Apa doa Nabi Adam ya? Apa lebihan doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Sidin mengaku salah lawan Tuhan. Walaupun itu hakikatnya bukan maksiat. Bagus kita baca itu doa. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim akan diri kami sendiri. Bila kita toh berbuat dosa lawan Tuhan, berarti kita menzalimi diri kita. Berarti kita menyakiti diri kita, bukan kita menyakiti Allah. Kita menyakiti menzalimi diri kita sendiri. Wa in lam taghfir lana, amunnya pian ya Allah kada merahmati kami, kada mengasihi sayangi kami, dan kada mengampuni dosa kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, amun pian kada mengampuni dosa kami, mun pian kada merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami ini termasuk orang nang rugi. Maksudnya tuh ampuni ya kami, itu maksudnya. Ampuni ya kami, rahmati ya kami, amun pian kada merahmati kada mampuni, rugi ya kami dunia akhirat. Nah,
Jadi Allah menerima ajar taubat Datu Adam pada waktu maghrib. Nah, barang siapa sholat maghrib pada waktunya, nah pada waktunya terus, jangan tak keluar daripada waktu, jangan jadi qadaan. Niscaya tiada meminta ia akan sesuatu hajat kepada Allah melainkan Allah beri hajatnya. Artinya kabul pengabulan doanya gitu nah. Asa sembahyang kalima waktunya bujur, ya kalau pas takana sembahyang maghrib di dalam waktunya, imbat tuntung sembahyang maghrib berdoa kepada Allah, apa yang ia pinta daripada hajatnya, saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya. Asal hajat nang baik-baik aja. Mun hajat nang ya Allah menengakan ulun berjudi, nah itu kada boleh, itu haram ya Allah. Ya Allah malam ini Allah hendak menjonton ayam nasuk tolong na Allah supaya dapat ayam, nah kada boleh itu ya Allah. Maksiat, berdoa untuk maksiat, untuk nah haram kada boleh. Nang bagus-bagus saja dikabulkan hajatnya. Cuman kabul itu kadang mesti situs ini, bisa juga 10 tahun yang akan datang ya kalau bisa juga 20 tahun yang akan datang hanya kabul, bisa juga akhiratnya kabul. Nah, ini sekedar diketahui ya Jepang padilatnya inilah supaya kita ini ya terangsang aja orang tuh rajin supaya semangat beribadah. Sebenarnya tujuan kita sebenarnya nang beribadah itu semata-mata menjunjung perintah Allah, semata-mata menggawi suruhan Tuhan gitu nah. Bila orang bertakon kenapa jadi nyawa sembahyang, Tuhan menyuruh, itu aja jawabannya. Jadi menggawi itu karena menggawi suruhan Tuhan. Kenapa jadi nyawa sembahyang? Undani hamba bang, hamba petuanan undani Tuhan. Jadi hamba itu kan, budak itu kan harus patuh dengan petuanan. Yang ngarannya budak telah budak dah. Bahari budak ini kada ada lagi budak. Budak tuh bila begawi misalnya seharianan begawi, misalnya anggaplah disuruh menurih misalnya oleh petuanannya nih. Nah menurih mulai besokan sampai sore misalnya menurih ya dapat misalnya perolehan 100.000, itu 100.000 tuh kesan petuanannya berataan. Si budak nih kada berhak mengambil, ngarannya budak itu ya. Inya kada berhak mengambil berapa persen daripada 100.000 tuh misalnya, itu kesan petuanannya berataan. Nya kada mengharap apa-apa. Nah, hendaklah kita kayak itu juga. Kita ini budak bagi Tuhan kita. Bila kita beribadah kada mengharap pahala, kada mengharap upah. Pokoknya mengerjakan perintah gitu nah. Dari petuanan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lawan Allah taala pas walaupun kita nih kada minta upah, diopahi Tuhan nih kena di akhirat kena nang nyatanya dulu. Nah. Ya ada juga orang sebagian sembahyang ada sembahyang ya tetap sampai miskin juga aja. Kita sembahyang tuh bukan mencari kesugihan. Sembahyang tuh menjalankan perintah. Menjalankan apa? Perintah amun hendak sugih pian becari, berdagang. Bukan masalah sembahyang ada sembahyang, enggak ada sembahyang dia tapi melarat juga aja. Ada kaitannya orang kafir bang ada sembahyang nih ya. Sugih aja ya Allah. Ada juga orang kafir kada sembahyang miskin juga ada juga kan. Jadi kita beribadah kepada Allah ini semata-mata niatnya menjunjung perintah Allah, menggawi suruhan Tuhan. Selesai. Mudahan diterima kayak itu nah. Itu ikhlas yang paling tinggi. Makanya jauh ulama ad-dunya darul amal la darul jaza. Dunia ini tempat beramal, bukan tempat dibalas amal. Kok misalnya hendak sugih ya, hendak sugih sembahyang supaya sugih ya. Kada. Yang hendak sugih bercari, berdagang, berkebun, bertani ke situ. Kita sembahyang ini beramal di dunia ini
tempatnya beramal, bukan tempat dibalas amal. Wal akhiratu darul jaza la darul amal. Tapi kina di akhirat tempatnya kita memetik hasil balasan kita beramal, bukan tempat beramal. Karena di akhirat kita lagi kita beramal, di kubur kita lagi sembahyang, ya. Nah, menerima balasan amal kita di dunia. Dan jadi balasannya itu di akhirat, bukan di dunia. Kita nih sugih, kada sugih, ke melarat, ke duit, kada tatap kita sembahyang itu nah. Amunnya alasan lah kita anu misalnya kenapa jar? Misalnya nih kita nih gara-gara misalnya kada sembahyang nih lah, kada sembahyang biar kan miskin misalnya. Kita miskin lalu kita kada sembahyang. Lalu kita di akhirat tak nih Tuhan, kenapa kamu kada sembahyang ya? Ulun miskin ya Allah hai. Ulun sibuk membegawi mencari nafkah jadi jar Allah Ta'ala ikam lawan Nabi Isa miskin siapa, fakir siapa. Nah jadi dihujah Tuhan dah. Ikam lawan Nabi Isa miskin, ikam kan miskin. Ternyata miskin Nabi Isa itu kan di bisi rumah. Kan di bisi rumah Nabi Isa itu nabi yang paling miskin, nabi yang paling tetap nya sembahyang ya Tuhan. Ikam bisi rumah, bisi kendaraan. Cuma duit sedikit aja kada sembahyang. Nah, ada juga orang nih misalnya kada sembahyang gara bisi penyakit. Oh, bisi penyakit komplikasi lalu kada sembahyang misalnya leh. Padahal wajib sembahyang lah masih bakal. Kalau kena di akhirat kena takuni Tuhan, kamu kenapa kada sembahyang? Ulun ya Allah banyak benar bisi penyakit kada sembahyang. Ikam mana bepenyakitannya wan Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh ambaku yang paling banyak menyandang bala musibah penyakitan. Itu ternyata penyakitan Nabi Ayub daripada inya. Nabi Ayub tetap sembahyang, tetap beribadah. Misalnya ada juga orang misalnya sugih kada sembahyang. Mungkin karena mengurus kesugihannya misalnya leh. Di akhirat kena ikam kenapa kada sembahyang? Ulun sugih ngurusin kesugihan. Ikam mana sugihnya wan hambaku Nabi Sulaiman? Ternyata sugih Nabi Sulaiman sembahyang. Ada meninggalkan sembahyang, kan ikam kada sembahyang. Nah jadi dihujah Tuhan kena. Jadi jangan jadikan alasan apapun untuk ada sembahyang gitu nah. Jangan dijadikan alasan apapun untuk menunda sembahyang. Jangan ditunda daripada waktunya. Dan pada waktu Isya itu menyerupai gelapnya kubur. Kan Isya itu kan malam sudah ya kalau kayak ini nah, malam sudah. Nah, gelap ya kalau nah menyerupai gelapnya kubur. Ya, orang bahari kan kadeda nang lampu-lampu nang kayak ini nyaraknya ya kalau di jalan-jalan tuh kadep kayak ya kalau apalagi misalnya bahari itu kadeda aspal jadi hendakan masjid itu apalagi hujan ya Allah dicak pulangan mungkin kita ini nyaman sudah aspal sudah belampu sudah ya Allah bila hujan bisi jas hujan bisi payung ya Allah nah apa alasan kita ada turun ke masjid misi sama yang berjemaah bisi mobil pulang kau aja kalau masih mobil bila ada hujan nah dan gelapnya hari kiamat nah menyerupai gelapnya kubur dan gelapnya hari kiamat maka barang siapa salat Isya pada waktunya atau berjalan menuju salat Isya kan berjalan menuju salat Isya mulai rumah misalnya menghadap misalnya ya Allah ini bahari pang menghadap ini talangnya sudah niscaya Allah beri dia nur atau cahaya di dalam kuburnya. Nah, jadi bercahaya tarang kuburnya, parasa nang inya nang dikubur tuh mun orang nang di dunia nih kada melihat itu ya Allah. Jadi walaupun kada dilampui ya Allah kuburnya tuh tarang tarang aja menurut inya tarang betul bukan cuma tarang, diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Ibaratnya nang kayak dunia nih juga, nang kita nih kan dunia nih seluas mata memandang. Ada batasnya kayak itu juga. Nang dikubur tuh bila diluaskan kuburnya. Nah. Dan nur cahaya pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat inya apa namanya? Nang kadapan lah. Tarang tuh juga tah. Ya, ada orang nang kadapan juga di hari kiamat, ya tanggung angkop kan misalnya. Kita ranjah-ranjah napa kan. Nah,
Itu fadilat sembahyang isya. Dan barang siapa salat subuh pada waktunya, nah, ini termasuk berat lah sembahyang subuh nih juga. Nah, di anu juga nih di karasi juga ya kalau di dalam waktunya, jangan sampai timbul matahari hanya sembahyang. Timbul matahari itu qada'annya sudah. Nah, niscaya Allah beri dia kelepasan dari sifat munafik dan kelepasan dari api neraka. Nah, kelepasan daripada sifat munafik, kelepasan daripada api neraka, sembahyang subuh di dalam waktunya, apalagi di awal waktu ya kelak, apalagi berjamaah pulang di saf pertama pulang ya kelak, di masjid pulang. Nah, mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik lah kepada kita beratan supaya kau menggawi sembahyang di dalam waktunya. Arti taufik itu Tuhan mengawa akan kita, menyanggup akan kita sehingga kita kau beramal soleh. Itu arti taufik. Kemudian lagi salat sunnah rawatib. Ada ngarannya sembahyang sunnah rawatib. Nang iya nang qabliyah ba'diyah tah. Ini walaupun sunat tapi bagus digawi. Karena disebutkan dalam riwayat hadis itu, kita sembahyang sunat ini fungsinya tuh manambali kalau ada kekurangan daripada sembahyang fardu kita nang kurang kah, ditambalinya oleh nang sunnah nih. Lalu bagus nang kurang tuh ditambali jadi sempurna. Nah, salat sunnah rawatib adalah salat sunnah qobliyah dan sunat ba'diyah. Qobliyah itu kan sebelum sembahyang zuhur ada sembahyang ya kala qobliyah. Sesudah sembahyang zuhur misalnya tuh namanya ba'diyah, sembahyang sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyarata rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannati." Man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyarata rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Yang artinya barang siapakah umat Nabi nih bebinian kah lakian kah tuha kah anum kah sugih kah miskin kah salat sunnah dia seharian semalaman 12 rakaat, niscaya Allah bangunkan baginya satu rumah, dalam kurung satu istana di dalam surga. Nah, jadi kita menggawi sembahyang sunat nih seharian semalaman jumlahnya misalnya 12 rakaat. Tentunya kita gawi juga nang fardu lah. Nang sunahan gawi fardu kada digawi percuma ya. Nang fardunya kita gawi lalu kita tambah dengan sunnahnya 12 rakaat jumlahnya. Contoh misalnya lah 12 rakaat nih sebelum sembahyang subuh 2 rakaat misalnya ya lah. Kemudian sebelum zuhur misalnya 2 rakaat pulang. Sesudah zuhur misalnya 2 rakaat. Sebelum asar misalnya 2 rakaat. Nah, sesudah maghrib misalnya 2 rakaat. Sesudah isya misalnya 2 rakaat. Jadi 12 rakaat. Nah, 12 rakaat belum lagi misalnya menggawi isyraqnya, belum dihitung lagi kita duhanya, tahajudnya misalnya, sembahyang hajatnya belum lagi tah. Ini sembahyang qabliyah ba'diyah tah jumlahnya misalnya 12 rakaat. Maka Allah Ta'ala bangunkan baginya satu rumah istana di dalam surga, nyamannya leh. Boleh rumah di surga ini nyaman benar. Sembahyang 12 rakaat. Amun kita boleh nih rumah di akhirat lah. Mun kita rumah di dunia nukar misalnya di perumahan di mana tuh di daerah nang Banjarbaru nih tuh nang 100 juta lebih nih tuh. Rumahnya halus sih juga. Kamarnya 2 buting halus. Muka 4 panjang 6 misalnya. Mengaridit bilang berpuluh-puluh tahun ada lunas. Tahu hutang nih. Han.
Atau misalnya kita kada tahu lah ulah orang lagi rumah di dunia ini, misalnya ulah rumah duitnya kada ada misalnya. Nah, iya kada apa-apa kita kada dibisi rumah di dunia nih. Sebenarnya hakikatnya seberataan manusia nih kada dibisi di dunia ini milik Allah Taala berataan lah. Walaupun misalnya di sertifikat tuh ngaran siapa, misalnya pemiliknya Abdul Majid misalnya Allah. Hakikatnya pun Tuhan ya Allah kada boleh kalau kita mengakui hati kita tuh kada boleh mengakui itu ampun kita. Berarti kan tidak milik pribadi, sabarataan milik Allah. Cuma dipinjami Tuhan aja nah. Dipinjami Tuhan aja. Ya, ujung-ujungnya masuk kubur juga. Ya kalau. Nah, jadi di akhirat itu luar biasa Allah Ta'ala mengolahkan rumah itu ya istana. Jangan dalam pemikiran kita istana di akhirat itu, di surga itu ya kira-kira mungkin lajar 100 muka 100 meter, panjang 100.000 meter, ada kayak itu, lebih daripada itu. Lebih daripada itu, mala ainun ra'at wala uzun samiat wala khatara ala qalbi bashar ya Allah. Itu surga tuh. Nah, pokoknya kada kawat bang dibayang-bayangkan. Nang kayak masjid ini halus saja, nang kayak masjid ini di akhirat. Di surga maksudnya. Nang ibarat di dunia itulah saking banyaknya kamarnya, bila banyak kamar banyak jual longkangnya. Ujar orang mulai besokan toh membuka lalongkangnya aja sampai malam kada tuntong. Oh, saking banyaknya lalongkangnya nih. Cuman kada kayak kalau ibarat di dunia tuh rumah singgah nalan banyak lalongkangnya beribu-ribu puting. Seharianan belum tuntong membuka lalongkangnya aja. Maka istananya ini lengkap dengan perabotnya, isi-isinya, tilamnya, bidadarinya, apalah. Makanan yang lezat-lezat, maka makanannya kan ada basi-basian. Namun kita bicara masalah surga nih lah, luar biasa. Kita kata kawa bang membayangkan cuma menurut kisah juga nang di kitab wahai Rasulullah, ujar Abu Hurairah bertakon, wahai Rasulullah, dari apa diciptakan surga itu? Lalu Rasulullah menjawab, dari air ya. Mimma khuliqatil jannah, dari apa diciptakan surga? Qala minal ma'i, daripada air ya. Tahu air apa lah sebutkan dalam riwayat. Nah, bangunan surga itu jar itu bataknya daripada emas, ada juga bataknya daripada perak, tanahnya itu daripada miskul azfar. Misik tuh minyak harum, tanahnya berarti tanahnya berbau harum. Makanya surga tuh bian lah tadi denang berbau sampah tuh ada bau harum karena tanahnya daripada misik, daripada minyak harum. Ada juga daripada za'faran. Za'faran tuh sejenis minyak harum juga. Nah, kemudian batu kerikirnya nih mutiara intan permata dia jakwara. Nang di dunia ini orang naman dulang tuh nah, mau beli celicak. Itu di surga tuh biasa aja tuh di jajak warna di halaman batunya mutiara, maka gemerlak berkilau-kilau. Nah, yakut juga, mutiara juga. Siapa yang masuk surga ujar Rasulullah, dia akan selalu mendapatkan nikmat iyan naimu tu fi'il mudhari artinya tufidud dawam, menunjukkan berterusan. Nikmat terus kada beambihan, dan ia kekal di surga itu dan kada bermematian, dan pakaiannya kada pernah hancur, selalu hanyar, kada buruknya kada. Dan mudanya orang surga tuh kada tuha. Ya muda kalau umur nang 33 tahun tuh muda ngarannya. Mudanya itu kada menua. Salah wasan kayak itu aja muhanya maksudnya kada menua. Nah, luar biasa. Jadi pulang disebutkan dalam riwayat di surga itu ada bidadari namanya
laibah namanya. Bidadari ini diciptakan daripada 4 sesuatu. Daripada misik itu minyak harum lah, ambar minyak harum juga, kapur, dan kapur kayak di dunia ini lah, kapur surga, dan za'faran. Bagaimana kada harum nih awak bidadari dari misik, dari minyak harum manunya diciptakan. Nah, kemudian diadon pulang dengan tanah surga. Nah, ya Allah. Nah, jadi seluruh bidadari itu asyik dia. Maksudnya asyik itu merindukan bagi para calon-calon penghuni surga. Kemudian kita lihat termasuk calon-calon penghuni surga nih. Seandainya jar bidadari itu beludah di laut dunia ini dengan satu ludah aja, saya ada lagi mesin banyu yang ada di laut di dunia ini, hambar, tawar. Kemudian bidadari ini ada di lehernya tuh bertulisan, cuman bukan tato lah, ada bertulisan. Apa tulisannya? Man ahabba ayyakuna lahu misli falyamal bi ta'ati rabbi. Tahu lah artinya. Nang bahasa kitanya tuh, siapa hendak memiliki aku ya bidadari itu, maka hendaklah dia berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maharnya supaya mendapatkan bidadari taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Bila taat kepada Allah, masuk surga dapat itu bidadari. Nah, ini kata kegampangannya lah. Nah, bumi surga itu terbuat daripada perak dan tanahnya daripada misik, dan akar pohon di surga itu daripada perak, dan ranting-rantingnya itu daripada mutiara dan zabrajat naran harhat ini. Siapa yang memakan ia halkan berdiri itu tidak membuat ia terganggu. Artinya pohon surga, kemudian dia ada buahnya, memetik berdiri kawajwa. Dan siapa yang memetiknya hal keadaan berduduk, kawajwa. Dan siapa memetik buah surga itu hal keadaan berbaring, kawajwa. Buahnya pun kada beburukan dan kada bemusim, berbuah terus. Nah. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat, ujar Abu Hurairah berkata, demi Allah yang telah menurunkan Al-Quran atas Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ahli surga itu sungguh bertambah-tambah elok dan kebungasan sebagaimana orang di dunia semakin hari semakin betuha. Namun di dunia kan semakin hari semakin betuha lah. Karena mungkin semakin hari semakin maknum. Nah, kayak itu juga di surga. Cuma di surga ini palingannya semakin hari semakin membungas, semakin hari semakin berelok. Jadi misalnya pian lah masuk surga, misalnya Allah sehari masuk surga. Maka orang masuk surga ini nyata bungas sudah. Kena esok bertambah bungas pian. Jadi kada perlu mandi pian deh di surga itu kada perlu beciramin, kada perlu betampungas. Kena esok bungas pulang. Jadi semakin hari itu semakin betampan berbungas. Jadi nang pasangan kita ini kan ada kisah dulak nih toh. Namun di dunia ini kan bisa dulak lah. Waktu yang pengantin baru ya kalau sayang menalawan bini bungas. Pas sudah anak 3, anak 4, tak kurang sedikit, tak kurang bungasnya. Pas sudah jadi nini, kan asa koler mencangangi aja koler. Bini seorang kok meni surga itu bungasnya pian nih ya. Iya kah pian ini ya aku nih ya. Bungas pada semalam. Nah kayak itu mang surga nih. Jadi di surga nih kan ada kisah dulak tuh. Tidak. Nah,
betul, innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Betul ayatnya tuh, ala sururim mutaqabilin, ada ayat Quran dah, ala sururim mutaqabilin, atas ranjang-ranjang mereka itu ahli surga, mutaqabilin itu berhadapan, saking saking cintanya nih lawan pasangannya nih, membelakangi aja kada di ranjang tuh selalu berhadapan. Mun kita kan lawan bini ya Allah di ranjang bilang ngancakain memalingi bini, ya Allah bini memalingi laki, ya Allah, ya lah. Di surga tuh nang bapak palingan tuh ada. Misalnya nih memalingi laki atau bini memalingi laki memalingi bini, ada selalu ala sururim mutaqabilin, atas ranjang-ranjang, misalnya bukan di ranjang untuk saling berhadap-hadapan. Itu menunjukkan itu saling mencintai, saling menyayangi, saling mengagumi. Nah, itu mudahan mudahan kita masuk surga nih. Makanya tadi kita harus investasi aja orang berdulu. Ya tadi bulan rumah berdulu nih. Iyalah. Apalagi misalnya kita bujur kah investasi itu, bujur kah bahasanya ngerti tapi ngerti juga bang lah. Manu berdulu nih kisahnya. Nang kayak kita membaca tasbih ya Allah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, langsung ditanamkan pohon di surga, pohon betulis atau pohon sibulan. Nah, artinya sudah menunggu nih nang properti apa jurang tuh nang ampun kita di surga nih. Ampun kita berarti kita pacangan menikmati tuh suatu saat akan datang ke rumah kita tuh kan, itu rumah kita bang lah, kan mungkin orang yang mendiami ngintu atas nama kita misalnya diulah Tuhan, suatu saat kita akan datang ke situ. Nah oleh karena itu kita banyak ya amal saleh yang Allah, diantaranya sembahyang tadi, sembahyang nang 5 waktu ya Allah nyata bang itu, kemudian ditambahi dengan sembahyang qobliyah ba'diyah. Sebutkan juga riwayat ini, kalau kita surga aja bang malam ini lah, supaya gembira hati, supaya himong ya Allah beribadah nih. Nah jadi Allah Taala jar berkata jar berfirman bagi malaikat, oh malaikat jar, ini kisah di surga nih. Tuh beri makani wali-waliku, auliaku, pian tau lah. Orang yang sudah masuk surga itu wali-wali Allah Ta'ala berataan. Walaupun dia disiksa dulu di neraka. Nya orang yang masuk surga itu bukan wali-wali Allah Ta'ala berataan. Amunnya kada wali Allah Ta'ala masuk neraka. Maksudnya kan bersih sudah, kada ada lagi dosa. Hanya dimasukkan ke dalam surga. Yang punya Tuhan sudah dosa-dosanya hanya dimasukkan. Amunnya masih ada dosanya, berarti bukan wali Allah Ta'ala. Disiksa dulu di neraka, dibersihkan dulu, habis bersih sudah daripada dosa, hanya diangkat Tuhan jadi walinya, hanya dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang yang masuk surga itu wali Allah Ta'ala berataan, wali Allah Ta'ala berataan. Nah, jar Allah Ta'ala beri makan para wali-waliku. Nah lalu didatangkan dengan berbagai macam-macam makanan. Macam-macam makanannya nih berwarna-warni. Maka makanannya bubuhan ahli surga nih, setiap satu suapan itu dia merasakan kelezatan. Kemudian suapan yang kedua lain pulang rasanya. Padahal itu juga lain rasanya. Misalnya biarlah minum kopi di surga nih, minum sirupan kedua lain pulang rasanya, cuman nyaman juga. Kini hirupan yang ketiga lain pulang, karena sebuting secangkir aja beratnya macam-macam rasanya. Namun kita kan kopi hari-hari bisa idulak ya Allah, makanya di surga itu kan berdulakan, karena sebuting makanan, sebuting macam minuman itu macam-macam rasanya. Jadi imbah tontong buahnya makanan lah. Nya di surga tuh jar orang makan minum tuh bukan menghilangkan lapar, kan dia lapar di surga tuh lah, kan dia haus, itu sekedar bernikmat-nikmat aja.
Tontong makanan uja Allah Ta'ala pulang. Imbat tontong makanan. Wahai malaikat, tuangi minuman atas hambaku, wali-waliku. Lalu didatangkan minuman. Lalu mereka itu minum, mendapatkan setiap satu kali sehirupan itu mendapatkan kelezatan, hirupan yang berikutnya lain pulang kelezatannya rasanya. Nah itu betul-betulan gitu. Tontong minuman. Uja Allah Ta'ala nih berfirman bagi ahli surga, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian wahai ahli surga. Qad sadaqtukum wa'di, bujur kalau janjiku ya Tuhan, bujur kalau aku kan berdusta kalau aku berjanji kalau siapa yang beramal saleh, beriman beramal saleh kemasukkan dalam surga, ikam beramal beriman beramal saleh masuk surga, bujur kalau pas aluni u'tikum, silahkan kalian ahli surga pinta akan daku. Nah penang kalian pinta aku beri. Nah jadi ahli surga apalagi nang dipinta nih, nyaman sudah di sini cukup sudah apalagi nang dipinta. Maka itu jar bubuhan ahli surga, wahai Tuhan kami ini kami pinta pulang ridho pian. Kami minta supaya pian ridho, mun nikmat sudah ya Allah ridho pian nang kami pinta. Uja Allah Ta'ala, qad raditu ankum, sekarang aku sudah ridho terhadap kalian. Seberataan. Dan ditambah-tambahi lagi nikmat. Pada hari ini aku muliakan kalian dengan kemuliaan yang paling agung daripada yang demikian itu seluruhnya. Aku hendak memuliakan kalian, maka terbukalah hijab dinding. Nah ketika terbuka dinding itu, Allah Ta'ala menampak kepada mereka itu pun melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu. Nang kada berbentuk, kada kalau di rupa-rupa aneh, Tuhan benampak, betajalli dengan zatnya itu. Nah disinilah puncak kenikmatan. Mereka itu ahli surga, saking nikmatnya, saking takjubnya melihat zat Allah, tersungkur mereka itu sujud di dalam surga, sujud. Ujar Tuhan, angkat kepala kalian, karena di surga ini bukan tempat ibadah, tempat bernikmat-nikmat. Angkat kepala kalian. Nah, jadi mereka itu kada peduli lagi dengan nikmat-nikmat yang lain, karena mendapatkan nikmat yang paling mulia ini, yaitu memandang kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah nikmat yang paling mereka sukai di antara nikmat-nikmat yang lain. Imbah tontong Tuhan bertajalli. Kemudian mereka kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Nah, lalu ini di kitab lalu menceritakan nih, menampur angin nih yang berbau harum daripada misik. Ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, bini mereka, istri mereka, maka istri mereka melihat suami-suami mereka itu bertambah bungas, bertambah tampan, dan melebihi daripada ketampanan semalam. Nah, kenapa? Pian ini bina berbungas ya? Berbungas saya melihat zat Tuhan bang. Nya melihat zat Tuhan itu tergantung makrifatnya di dunia. Nya ada nang saban kali melihat zat Tuhan, ada juga. Ada nang seminggu sekali, ada juga. Sebulan sekali, ada juga. Nah, itu luar biasa lah. Dan kita ya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ujar pulang disebutkan dalam riwayat, ahli surga itu rata-rata berumur 33 tahun. Maksudnya kayak orang umur 33 tahun. Lelawasan kayak itu? Belelawasan kayak itu? Nah, baik laki-laki maupun perempuan sama. Dan tingginya itu 60 zira. Zira ini hasta. Rata-rata ahli surga itu
60 hasta tingginya. Itu menuruti fisik Nabi Adam. Nabi Adam, Datu Adam itu jar disebutkan itu situ naziraan 60 hasta Nabi Adam itu. Senantiasa muda. Nah, mereka itu memakai pakaian yang indah-indah, berwarna-warni. Dan di surga itu kadeda kisahnya nang beludah kau ada. Mun kita di dunia, beludah ya Allah. Kenapa jadi kita beludah ya? Karena kita menganggap ludah kita ini jijik, makanya kita buang. Yalah, ludah kita ini berbau Allah. Apalagi kita yang memakan nang mandai kan, makan nang apa tuh cacapan kan misalnya Allah. Apalagi kita guring. Beludah. Kenapa? Karena kita menganggap ludah kita ini bau busuk. Tapi kalau ahli surga itu kan tidak nang kisah busuk, makanya tidak kisah ahli surga itu beludah ada. Nah, behingusan nggak ada juga di surga itu kan ada behingusan. Jadi kan ada kisah mau singus tuh ada. Nah, pokoknya kan ada nang kotor-kotor tuh ada, kata kotor tuh ada. Nah, bepandir gen ada juga nang kisah nang cabul, maksudnya nang kada bagus tuh, nang minta maaf lah, bungul tampuk tuh ada gitu. Di surga tuh ada. Pokoknya bagus, pandiran orang ini lembut, menyenangkan orang, masing-masing itu bepandir kasar, ada juga. Akhlak orang ahli surga itu bagus-bagus pada saat. Penyakit hati itu ada lagi, dengki ada lagi. Marah ada lagi di surga tuh. Nah, menyarikan, sangkal ada juga di surga tuh. Nah. Jadi di surga itu jar diberikan kekuatan. Misalnya pian masuk surga. Pian diberikan seperti kekuatan 100 orang laki-laki. 100 orang laki-laki, baik di segi makan, minum, jima. Berarti pian lah, amun pian doh makan, pian kawa memakan porsi 100 orang. Dan itu kada sakit parut. Dan kada mulah bahira. Kada nang amunnya pian kayak di dunia lah, makan sapiringin kanyang, mun kanyang kada menikmati lagi makanan-makanan yang lain. Yalah. Mun pian masuk surga, cuman kekuatannya kayak di dunia aja. Paling sapiring aja pian meriga sudah misalnya. Kada menikmati lagi, sedangkan makanan surga itu banyak. Oleh karena itu, ahli surga itu diberikan kekuatan seperti 100 orang. Satu orang itu seperti 100 orang. Ketika dia makan, kawanya menikmati yang banyak tuh. Ketika dia minum, kawa dia menikmati sesanggup 100 orang meminum minuman itu. Jadi terasa ibarataan. Ketika dia jima, minta maaf, kawa berpuluh-puluh tahun. Jima aja tuh berpuluh-puluh tahun. Kekuatannya tuh nang kayak kekuatan 100 orang laki-laki. Sampai-sampai ya ujar jawab bang lah. Ini bujuran bang lah ujar nih. Minta maaf lah, di surga itu nang laki nih ngalih benar ibaratnya mencari bini itu supaya nang apa bahasanya nih supaya nang pacah bujang tuh ngalih benar bujang tarus bini ini kan dia nang badigawi bujang pulang ibarat di dunia nih pusing. Tapi di surga kan dapat pusing lah. Ibarat dia pusing memikirkan kenapa biniku nih bujang terus. Nah, ibarat di dunia nih. Di surga tuh kayak itu. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara.
kita memperdapati lakinya tuh tapi bininya tuh abekara tuh bujang bola, imbah di jima bujang bola, kada bekendoran, nah, sampai kita nih umat Nabi Muhammad kalau nih banyak kalau nih disediakan Allah Ta'ala amalan-amalan masuk surga nih, sawat masuk neraka juga bilang lalu. Di amalan banyak benar supaya peluang kita masuk surga nih, sawat masuk neraka juga bilang lalu. Nah. Jadi tepalo bila makan banyak minum tepalo bau harum. Kada bahera, kada bakami, kada behingusan ya kalau suruh ya mereka daripada emas ya. Nah, kemudian akhlak mereka itu sama berataan seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kadida hiri dengki, kadida marah, kadida sarik. Bagus tuh Bang di surga ini. Nah, kalau fisik tadi tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam. Nah, ujar disebutkan dalam riwayat, orang ahli surga ini nang beisi bulu itulah, maksudnya rambut berambut. Ini apa nih, kaning berbulu. Kemudian bulu mata. Itu aja nang berbulu. Katiak kada ada lagi berbulu. Sasingot kada ada juga. Janggut kada ada juga. Nah, bulu ari-ari kada ada juga. Nah jadi ahli surga ini nang berbulu itu jar apa? Kepala, kaning, bulu mata, bulu katiak kadada, bulu apa nih? Ari-ari kadada juga. Nah, putih berataan warna kulitnya, walaupun misalnya di dunia ini hirang latat, kada apa-apa juga hirang latat, makanya ulun ini kan hirang kan bapak asal beriman. Pon apa tuh? Bahasa Arab. Ahli bahasa Arab, walaupun dia kada ahli di dunia ini, bahasa Arab masuk surga tuh otomatis langsung fasih bahasa Arab. Suaranya seperti Nabi Daud. Wah, ya Allah. Nah, merdu suaranya. Nah, apanya? Tasarah pianai, anak panjang kah, anak handap kah? Tasarah nang dikatujuh pian. Kada perlu bergunting di surga itu lah, jadi tukang gunting. Langsung kawak itu nah. Napa nang digartikakan di hati? Nah. Ujar Rasulullah pulang, siapa nang meminta kepada Allah 3 kali memintanya supaya masuk surga, maka si surga itu berdoa juga kepada Allah, ya Allah masukkan inya ke surga. Makanya di dalam ratib hadap tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah wa na'udzubika min sakhatik. 3 kali kalau dah. Ya Allah, kami memintakan engkau akan surga. Kita baca 3 kali dah. Ujar Rasulullah, siapa yang meminta supaya masuk surga, memintanya 3 kali. Surga itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba pian nang berdoa supaya masuk surga nih nah. Masukkan ini ya Allah ke surga. Jadilah bila kita nih merindukan surga, surga merindukan juga kita. Tapi lamun kita nih pindah hawa yang masuk surga nih, aku nggak gila-gila amat sama surga ya. Surga pun nggak gila-gila amat sama kita. Nah, berdoa kita ya Allah, ya Allah, walaupun bahasa Indonesia, masukkan ulun ke surga, misalnya kada bisa bahasa Arab nih, masukkan ulun ke surga 3 kali, itu surga memohon kepada Allah, ya Allah masukkan inya ya Allah ke surga. Surganya nang memohon juga. Betul pulang, siapa nang berlindung kepada Allah daripada api neraka 3 kali memintanya, maka neraka berdoa kepada Allah, ya Allah lepaskan ia daripada ulun.
Apalagi 7 kali kan, nimba kita sembahyang maghrib itu 7 kali, ya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lepaskan daripada neraka, atau lindungi ulun daripada. 3 kali aja kita minta, ya Allah jangan masukkan ulun ke neraka, ya Allah lepaskan ulun daripada neraka, ya Allah lepaskan ulun daripada neraka. Nerakanya memohon kepada Allah waktu itu juga, ya Allah jangan pian masukkan inya ke ulun ujar neraka nih. Jadi di surga tuh ya ada pasar. Nah di pasar di surga lah, ini jualan deh. Cuman di surga itu pasarnya tuh bukan berjual beli. Bapak jual beli, kita hendak ayam, timbul ayam ada perlu lagi nukar ke pasar ya lah. Di dunia ini pasar itu kita ke pasar karena perlu batu tukar. Orang mencari duit jualan di pasar. Ada di pasar di surga itu cuman bukan untuk jual beli. Bapak bawa kumpulan warak, ngobrol warak. Nah, bawa kumpulan mereka bahalakah. Kayak bebundar tuh mungkin dudukan ya di atas kursi-kursi daripada emas, betul makanan-makanan, berkumpulan ngobrol warak. Lalu mereka itu pakai kisahan mengisahkan tentang dunia bahari. Kawan, ya baik kam bahari. Aku bahari tahu aja sih tahu aku tuh ketujuh mencuntan orang mulahan, tapi aku bertobat. Nah, gara-gara bertobat aku masuk surga kan tak kumpul lawan ikam aja. Dia pakai kisahan nang bahari. Waktu sekolah bahari, kawan kuliah misalnya tetamu misalnya surga, di dunia imbah lulus sekolah kan ada tetamu, masa di surga ada tetamu. Ikam niat nang bahari, iya. Nah, lalu kenapa jadi kamu masuk surga? Berkisah. Ini bang amalanku ini baca selawat ini ya. Ikam bang kalau jadi masuk surga, aku ini pakai kisahan malam itu. Itu pakai kisahannya tuh kan kadang-kadang kita kan di dunia ini pakai kisahan sampai waktu johor sembayangan. Itu ada masih sembayangan lagi nih kok. Beribu tahun memang pakai kisahan aja sih tuh. Tadi dia yang mengganggu. Nah, pakai kisahan, batu takunan kayak apa ibadah hikam waktu di dunia kayak apa aja. Kayak apa ikam nang waktu pakir di dunia pakai saja nang si sugih di dunia bagi saja kayak ini. Ikam bang matinya kayak apa hari ya? Aku matinya ya mati lama sih ya. Makanya aku mati syahid ya. Iya dijual bagi sah tuh. Rami benar tadi surga tuh. Aku bahari ya mati ditindih bini ya. Misalnya tuh. Atau mati di majlis taklim kan. Makanya ya aku nih sampai ke sini ya kan mati dan menuntut ilmu nih mati syahid pakai kisahan itu pian lah. Nah, betul pakai kisahan pulang nang sampai nang hancuri kubur tuh kisah. Aku jar bahari jar, apa namanya? Karena tapi banyak amal bang jar. Di kubur aku disiksa aja oleh malaikat ya. Batu apa namanya? Hancur jo awak kau jar. Jadi tulang tengkorak berkisah aja bahasanya itu. Tapi alhamdulillahnya jar ada orang jar mengirimi apa? Doa aja mendoakan aku nih ya supaya aku nih dilepaskan daripada susah kubur, supaya aku nih masukkan ke dalam surga, lalu Allah ampuni dosaku. Nah berkat orang itu ya aku sampai ke sini. Jar pakai saja kayak itu. Pokoknya adalah kayak itu di surga. Nah mudahan kita seberataan nih masuk surga berataan dan kada masuk neraka berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ma'al iman wa asyurna yawmal qiyamah fi zumrati ahli iman bi rahmatika ya rahim ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lawan pian barataan. Bismillahirrahmanirrahim.